Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Kepala Sekolah, Studio Boy Mare, saya mengganggu waktunya. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas modul 331 masalah keputusan pengambilan keputusan dalam kepemimpinan yang bernilai kebajikan. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa soal dalam hal ini tentang materi tersebut. Kiranya Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan saya solusi atau gambaran bagaimana penyelesaian materi tersebut. Boleh. Yang pertama, Bapak Kepala, selama ini bagaimana Bapak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral yang pernah Bapak Kepala rasakan sebagai kepala sekolah di SDB Mare? Di sini selama ini saya di SDB Mare ini ya terutama dalam identifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini, selama ini kayaknya belum ada yang terlalu signifikan lah kasus-kasus dilema etika. Namun ada salah satu penerapan yang sudah saya lakukan, yaitu dengan mengidentifikasi masalah-masalah awalnya, kemudian cari solusi bagaimana tindak lanjut untuk mengatasi kasus tersebut lah. Itu sih maksud saya dilema etika yang ada di sekolah ini belum ada lah yang signifikan terlalu masih sekitar taraf rendah lah kasus yang seperti itu, yang untuk membuat keputusan yang berat itu ya belum ada lah kasusnya seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan sekolah di SD 2B Mare, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, di situ yang pertama seperti yang saya bilang tadi itu dengan cara mengidentifikasi. Setelah saya mengidentifikasi itu, kami selalu mencanangkan di sini begitu saya masuk itu apapun masalahnya harus berkolaborasi dengan mengajak teman-teman itu rapat musyawarah lah, membicarakan masalah-masalah atau kasus-kasus yang mengandung, terutama kasus-kasus yang mengandung seperti Pak Guru bilang tadi, dua permasalahan yang mengandung nilai-nilai etikanya itu yang berat lah, baik itu secara moral maupun secara kedinasan kita. Saya selalu mengambil tindakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat bersama teman-teman. Kolaborasi lah intinya, kalau bahasa bahannya sekarang harus kolaborasi. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala lakukan selama ini? Prosedur pengambilan keputusan. Nah, di situ setelah kita melaksanakan rapat apa itu, di sana saya mulai mencari solusi bagaimana cara mengambil keputusan yang bisa diterima oleh baik itu teman-teman di sini maupun di lingkungan sekolah ini dengan baik. Jadi saya selalu mengedepankan istilahnya kepentingan bersama lah dalam membuat keputusan, tidak begitu ya, walaupun agak bertentangan sedikit dari hati atau dari nilai moral yang terkandung di sini. Cuman kalau untuk kebersamaan di sini itu ya itulah saya bina di sini. Jadi walaupun tidak begitu masuk di hati ya saya tetap mengambil
janggal lah di perasaan saya. Namun kalau ini kita ambil keputusan tapi demi untuk kita bersama ya saya ambil itu langkah saya. Biasa. Ya, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif gitu. Yang paling efektif itu ya itu di apa namanya kalau nggak salah kalau di Juru Penggara itu kan ada 9 ya. Iya. Langkahnya di situ kalau saya ngambil anunya tidak ya antara salah benar itu. Langkah yang pertama mencari benar salahnya dulu lah, langkah yang pertama itu yang paling efektif. Dan yang kedua itu yaitu ya benar sama benar, kalau nggak salah itu ingatan saya sih ya Betul. benar sama benar, terus benar sama salah. Disitulah kita bisa istilahnya setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan yang terbaik kalau sudah kita tahu titik akar masalahnya lah. Itu yang saya paling anggap efektif lah, itulah yang dua itu kalau saya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sudah hadapi. Ya itulah kalau seperti yang saya bilang itu tantangan yang paling aneh itu ya dilema di diri saya itu, istilahnya dilema di kayak seperti saya bilang tadi itu ada sebuah dilema di diri saya itu untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik, tapi kadang-kadang apakah bisa diterima sama orang di luar dengan keputusan saya itu kan sebuah dilema juga kan. Itu jadi intinya di anunya itu yang paling berasa rasakan itu yang melawan dilema diri saya inilah untuk mengambilkan keputusan itu, karena ya namanya kita orang banyak kan, untuk mengambil keputusan itu kan belum tentu ya semua orang itu bisa menerima dengan ini. Yang paling berat lah saya anggap paling untuk mengambil keputusan Apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah? Nah itu kalau seperti yang itu ya kan belum kita terima, ada masalah dilema etika yang berat lah di sana. Tapi menurut saya di situ tidak terjadwal, fleksibel lah bentuk anunya kan. Jadwalnya begitu ada masalah, dan itu yang ada pada prinsip saya lah, yang tidak suka menunda-nunda permasalahan yang begitu ada masalah harus diselesaikan, ya tidak berlarut-larut lah. Jadi fleksibel lah kalau jadwalnya, begitu ada masalah ya kita selesaikan secepatnya, tidak terjadwal dengan rapi, fleksibel. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor dari luar atau dari dalam ini? Seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah, apakah itu dari faktor orang atau lingkungan? Ya selama ini ya di sini karena dalam mengambil keputusan itu hampir semua teman-teman mendukung lah. Berarti Dewan Guru ya? Dewan Guru ini ya faktor yang sangat-sangat mendukung dalam mengambil keputusan itu sangat bagus lah di sini, tanpa ada istilahnya walaupun ada sedikit pendapat atau
pemahaman yang berbeda dari teman-teman, selalu kita ambil keputusan dengan keputusan yang terbanyak. Jadi teman-teman inilah selalu faktor kita mengambil keputusan. Pertanyaan terakhir Bapak Kepala, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak Kepala petik dari pengalaman Bapak Kepala mengambil keputusan dilema etika? Dari hasil yang wawancara itu ya, yang bisa kita ambil itu intinya selama yang di sini itu dalam menyelesaikan semua kasus-kasus, kolaborasi dan restitusi itu yang perlu. Jadi setiap permasalahan itu kalau kita selalu rembukkan bersama, insya Allah akan bisa terselesaikan dengan mudah. Dan apalagi dengan adanya, misalnya kalau ada kasus-kasus yang menimpa dengan adanya bimbingan restitusi itu ya, insya Allah itu sih pembelajaran yang bisa saya tarik dari yang kolaborasi bahasa yang utama dalam sebuah keputusan. Baik, itu saja yang wawancara hari ini Bapak Kepala. Terima kasih atas waktunya. Cuma dikit, Bapak Kepala. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Kepala sehat selalu dan bisa memberikan contoh bagi kami junior-juniornya di grup penggerak, dan bisa semoga saja suatu kelak nanti berkesempatan menjadi pemimpin pelajaran sebagai Bapak Kepala. Terima kasih. Wallahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.